Bagaimana jika lucid dream saya maknai dalam kehidupan nyata? Yang pertama, itu terapi untuk mengatasi mimpi buruk. Halo semua, selamat datang di Lucid Dreamer Project. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang lucid dream. Apa itu lucid dream? Kenapa lucid dream? Bagaimana saya memaknai lucid dream? Dari Wikipedia, istilah lucid dream diciptakan oleh penulis dan psikiater Belanda bernama Frederik van Eeden. Dalam artikelnya pada tahun 1913 yang berjudul A Study of Dreams. Dia mempelajari mimpinya sendiri antara 20 Januari 1898 sampai 26 Desember 1912. Dia merekam mimpi-mimpi yang dianggapnya paling penting di dalam buku yang bernama Buku Harian Mimpi. Dia membuat nama untuk 7 jenis mimpi yang berbeda yang dia alami berdasarkan data yang dikumpulkan, yaitu ada initial dreams, pathological dreams, ordinary dreams, vivid dreams, demoniacal dreams, general dream, dan yang ketujuh lucid dream. Nah, dia mengatakan tipe yang ketujuh, yaitu lucid dream, adalah sebuah mimpi yang paling menarik dan layak untuk diamati dan dipelajari dengan hati-hati. Lucid dream sendiri adalah jenis mimpi di mana seseorang sadar bahwa dia sedang bermimpi. Selama lucid dream, dia memiliki kendali atau kontrol atas karakter, narasi atau alur cerita, dan lingkungan mimpinya, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Lucid dream telah dipelajari selama bertahun-tahun. Tokoh-tokoh terkemuka dari zaman kuno hingga modern hingga sekarang telah terpesona dan terpukau oleh lucid dream dan telah mencari cara untuk lebih memahami penyebab dan tujuannya. Banyak teori yang berbeda telah muncul sebagai hasil penelitian dari lucid dream. Perkembangan lebih lanjut dalam penelitian psikologis telah menunjukkan cara-cara di mana lucid dream dapat digunakan sebagai bentuk terapi. Paul Tolley menyebutkan dasar teori untuk penelitian lucid dream. Dia mengusulkan 7 kondisi berbeda yang harus dipenuhi mimpi agar dapat didefinisikan sebagai lucid dream. Yang pertama itu adalah kesadaran keadaan mimpi, yang kedua kesadaran kapasitas untuk membuat keputusan, yang ketiga kesadaran fungsi memori, yang keempat kesadaran diri, yang kelima kesadaran akan lingkungan mimpi, yang keenam kesadaran akan arti mimpi, yang ketujuh kesadaran akan konsentrasi dan fokus. Kemudian Stephen Labbes mempelajari prevalensi kemampuan untuk mengontrol skenario mimpi dalam lucid dream dan menemukan bahwa ada korelasi antara kesadaran mimpi dan kontrol mimpi. Tidak membutuhkan hal lain untuk dikatakan atau untuk dapat melakukan lucid dream, hanya kesadaran dan kontrol saja. Tapi terlepas dari langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan lucid dream, di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara melakukan lucid dream. Saya ingin menyampaikan bagaimana saya memaknai lucid dream. Dari arti lucid dream tadi, yaitu jenis mimpi di mana seseorang sadar bahwa ia sedang bermimpi dan selama lucid dream dia memiliki kendali atau kontrol atas karakter, alur cerita, atau lingkungan mimpinya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya. Nah, dari arti tersebut, ada kata kunci penting yang menginspirasi dan memberikan motivasi kepada saya, yaitu kata sadar atau aware, kata kendali atau kontrol, dan kata melakukan. Seperti yang disebutkan Stephen Labbes tadi, bahwa kesadaran mimpi dan kendali mimpi itu berkorelasi, tidak membutuhkan hal lain untuk bisa dikatakan melakukan lucid dream. Saya menyimpulkan dari lucid dream tadi bahwa jika dalam keadaan sadar, berarti kita dapat mengendalikan. Dan saya berpikir ketika sedang tidur saja atau sedang bermimpi saja, kita bisa melakukan itu, menyadari mimpi, mengambil kendali, dan melakukan apa yang kita inginkan di dalam mimpi itu. Dari situ, bagaimana jika lucid dream saya maknai dalam kehidupan nyata? Yaitu kita sadar dengan kehidupan ini, kemudian kita mengambil kendali diri, melakukan hal yang kita inginkan, dan melakukan hal yang seharusnya kita lakukan.
Dari situ saya tersadar, ternyata selama ini saya sedang tidak sadar dengan keinginan dan mimpi saya. Bahkan mungkin tidak sadar dengan kehidupan ini. Saya terlena dan terkendali oleh ilusi-ilusi dunia maya, ilusi ketakutan, atau berada di bawah kendali orang lain, terpengaruh oleh perkataan orang lain, sehingga saya merasa tidak berdaya, diam saja, tidak memulai langkah, dan tidak mengambil kendali untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Cerita saya nih, jadi ketika itu saya mempunyai keinginan untuk bisa parkour. Nah, kita ibaratkan itu adalah mimpi saya gitu ya. Tapi dalam kenyataannya saya diam saja, tidak mengambil kendali untuk melakukan itu, hanya terlena oleh angan-angan dan rasa kagum dari melihat video-video parkour. Selain itu saya juga merasa kalau lingkungan di sini tidak mendukung untuk parkour, takut diketawain orang lain atau dikata-katain orang lain dan sebagainya. Nah, setelah tahu lucid dream, saya merasa saya harus menyadari mimpi itu, keinginan itu untuk parkour gitu. Kemudian saya mengambil kendali diri untuk memulai latihan-latihan kecil, melakukan apa yang saya ingin lakukan, dan tidak peduli dengan penilaian orang lain. Dengan menyadari ini seperti kunci untuk saya untuk terus melangkah untuk melakukan parkour ya. Ketika ada orang yang mempertanyakan apa yang sedang saya lakukan, ada yang menertawakan saya, tapi ya sudahlah. Karena saya sudah sadar dengan mimpi saya, keinginan saya kendalikan diri untuk menghiraukan pandangan-pandangan itu dan melakukan apa yang harus saya lakukan, yaitu parkour. Nah, mungkin ada orang yang bertanya keinginan kita dengan kata-kata mimpi gitu ya. Apa mimpimu? Atau kata-kata bermimpilah setinggi langit. Nah, kan? Harapan, keinginan, dan cita-cita bahkan disebut sebagai mimpi. Jadi, dengan lucid dream, kita bisa menyadari mimpi itu, keinginan itu, dan mengambil kendali diri untuk melakukan hal yang selaras dengan mimpi itu. Tidak terkendali oleh perkataan orang lain, misalnya dibilang tidak mampu, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya kita tidak punya kendali penuh terhadap hidup kita, tapi setidaknya di situ kita sadar, mencari tahu, dan mendekatkan diri dengan yang benar-benar berkuasa mengendalikan hidup kita dan alam semesta ini. Dari situ saya kagum dan menyukai istilah lucid dream ini. Jadi saya pakai di sini. Lucid dream memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya. Ini seperti titik awal kesadaran untuk memulai langkah untuk sadar, untuk mengendalikan diri, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, dalam istilah psikologi juga ada yang namanya istilah self-awareness, yaitu bagaimana seseorang secara sadar mengetahui dan memahami karakternya, perasaannya, motif, dan keinginannya sendiri. Lebih jauh lagi mungkin menyadari siapa kita, dari mana kita berasal, kemana tujuan kita, menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi tidak mudah tergiring dan termanipulasi. Nah, di sini saya ingin berbagi kesadaran, berbagi pikiran, saya ingin menyebarluaskan kesadaran ini melalui Lucid Dreamer Project. Tambahan saja nih, beberapa penelitian ilmiah yang sudah dilakukan tentang lucid dream. Di awal tadi kan disebutkan kalau lucid dream dapat digunakan sebagai terapi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan lucid dream ini dapat digunakan, yang pertama itu untuk terapi mengatasi mimpi buruk. Nah, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2003 dan 2006 oleh Victor Spormaker, Underbot, dan Major menunjukkan bahwa pengobatan terapi lucid dream berhasil mengurangi frekuensi mimpi buruk dan meningkatkan kualitas tidur. Studi lain juga menunjukkan bahwa terapi lucid dream menurunkan prevalensi mimpi buruk dari subjek penelitian yang awalnya 2-3 kali seminggu menjadi 2-3 kali per bulan. Kemudian yang kedua, terapi kreativitas. Tulisan Exploring the World Lucid Dreaming oleh Stephen Lebers dan Howard Rheingold tahun 1990 membahas kreativitas di dalam mimpi dan lucid dream, termasuk testimoni beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka telah menggunakan lucid dream untuk membantu mereka memecahkan masalah kreativitas. Nah, para penulis membahas bagaimana kreativitas dalam mimpi dapat berasal dari akses kita secara sadar ke isi pikiran bawah sadar kita, atau akses kita ke pengetahuan tersembunyi, yaitu hal-hal yang kita ketahui tetapi kita tidak dapat jelaskan, atau hal-hal yang kita ketahui tetapi tidak disadari bahwa kita mengetahuinya. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah
Psikolog Australia bernama Milan Kolick telah mengeksplorasi penerapan lucid dream tidak hanya mengurangi dampak buruk saat tidur atau dampak mimpi buruk saat tidur, tetapi juga untuk depresi dan masalah dalam kehidupan nyata. Dia menemukan bahwa percakapan terapeutik dapat mengurangi isi mimpi yang menyedihkan, dan pemahaman tentang kehidupan dan bahkan karakter dalam lucid dream dapat diterapkan pada kehidupan dengan manfaat terapeutik yang nyata. Luar biasa sekali kan? Wow. Nah, seperti dasar teori yang disebutkan oleh Paul Tolley tadi tentang keadaan untuk bisa didefinisikan sebagai lucid dream, salah satunya adalah kesadaran mengenai kapasitas mengambil keputusan. Nah, menurut saya, kondisi ini penting untuk disadari di dunia nyata. Sadar bahwa kita memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Bebas untuk memilih dan memutuskan. Segitu saja, terima kasih sudah menonton.